Didukung oleh sejumlah ketua umum dan sekjen partai politik hari ini merapat ke istana. Presiden Prabowo Subianto mengunggah momen makan malam bersama calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di media sosial pribadinya. Apakah ini menjadi petanda dukungan di pilkada? Selamat sore pemirsa, selain dua kabar utama tadi, sejumlah informasi terkini menjelang pilkada serentak akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Bersama saya Windy Wellingtonia, segera kita mulai kabar pemilu kada selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengunggah momen makan malam bersama calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil. Pertemuan 4 mata tersebut dilakukan di Rumah Makan Garuda, Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Presiden Prabowo Subianto membagikan momen pertemuannya dengan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil melalui akun Instagram pribadinya. Dalam deskripsi unggahan ini, Presiden menulis makan malam dengan Kang Ridwan Kamil di Rumah Makan Garuda, Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Pertemuan 4 mata ini juga dibagikan Ridwan Kamil di akun Instagram pribadinya. RK menceritakan pertemuan dirinya dengan Presiden Prabowo yang berlangsung sekitar 1 jam mendiskusikan banyak hal, termasuk Ibu Kota Negara IKN sebagai kurator. Selain menuliskan tentang menu masakan Padang yang disajikan, mantan Gubernur Jawa Barat ini juga menyebut Prabowo menasehati dirinya untuk bersemangat dalam mengemban tugas apapun. RK menutup postingan di media sosialnya dengan doa untuk kesehatan dan kesuksesan Presiden Prabowo Subianto dalam memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Alhamdulillah diajak makan malam, siapa yang tidak senang diajak makan malam oleh Presiden, yang dibahas tentang IKN, yang dibahas tentang hal-hal yang sifatnya pribadi. Kan saya belum sempat ucapin selamat secara pribadi waktu pelantikan kan di istana, tapi cuma sebentar. Alhamdulillah dikasih waktu luar biasa, ditraktir makan lagi. Enak Pak? Enak, sampai lahap beliau. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan pertemuan Presiden Prabowo dengan Ridwan Kamil dilatar belakangi kedekatan pribadi. Seperti diketahui, Ridwan Kamil pernah dipercaya oleh tim kampanye nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai ketua tim kampanye daerah Jawa Barat saat Pilpres 2024. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Agung Setia, TV One mengabarkan. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil dinilai bukan sekedar sebuah kedekatan antara keduanya. Pertemuan yang dibalut makan malam tersebut mengandung makna sebagai dukungan total Prabowo Subianto terhadap Kang Emil yang maju di Pilkada Jakarta. Analis politik Karim Suryadi menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ridwan Kamil yang dibalut dalam sebuah makan malam di sebuah restoran di Jalan Sabang, Jakarta Pusat bukanlah sekedar kedekatan antar keduanya. Pertemuan tersebut sebagai bentuk dukungan total Prabowo terhadap Ridwan Kamil yang tengah bertarung dan mencalonkan diri dalam Pilkada Jakarta. Menurut Karim Suryadi, pertemuan tersebut sebagai sebuah kode yang terdefinisikan dengan jelas bahwa mereka sudah menyamakan frekuensi, di mana jika Ridwan Kamil terpilih jadi gubernur Jakarta, akan menyamakan atau menjalankan program yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto. Apa makna pertemuan Prabowo dan Ridwan Kamil yang dibalut dengan pertemuan makan malam bersama? Ini maknanya bukan lain, kecuali satu dukungan total. Karena kita tahu kalau sekedar kedekatan, Ridwan Kamil dan Prabowo itu sudah dekat sejak sebelum pencapresan. Yang kedua,
ini pun merupakan sebuah bentuk bagaimana Prabowo Subianto sebagai top leaders dalam Kimplus melakukan tune up atas mesin politik yang mengusung Ridwan Kamil sebagai Gubernur DKI Jakarta. Betapa Anda bisa bayangkan ketika kandidat lain hanya bisa berebut fotonya Prabowo untuk ditancapkan di baliho mereka, tapi Ridwan Kamil bisa bertemu langsung, bahkan makan malam. Jadi ini sebuah kode yang terdefinisikan dengan jelas bahwa bukan sekedar dekat, bukan sekedar dukungan, tapi mereka sudah menyamakan frekuensi agar jika terpilih nanti, apa yang dilakukan Ridwan Kamil benar-benar mendefinisikan apa yang menjadi program Prabowo Subianto, khususnya untuk pembangunan dan kemajuan DKI Jakarta. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Ridwan Kamil yang dibarengi dengan makan malam di sebuah rumah makan Padang di kawasan Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Pertemuan empat mata ini diunggah di akun Instagram pribadinya masing-masing. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat internal di Istana Merdeka Jakarta membahas langkah-langkah strategis menuju kemandirian energi. Presiden Prabowo juga menginstruksikan jajarannya agar subsidi energi tepat sasaran. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap beberapa poin penting dari hasil rapat internal bersama Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung pada Kamis kemarin. Bahlil menyebut rapat internal membahas langkah-langkah strategis dalam rangka mendorong kemandirian energi nasional dan memastikan subsidi energi yang tepat sasaran. Fokus utama diskusi adalah meningkatkan lifting minyak dalam negeri. Kami membahas beberapa langkah-langkah penting dalam rangka meningkatkan lifting. Karena kita tahu bahwa cadangan minyak kita yang sudah ada itu sudah sekitar 301 wilayah kerja, tapi sampai sekarang belum POD. Ini yang akan kita lakukan. Kemudian kita mempunyai 4.500 sumur idle well yang harus dilakukan. Dan ini salah satu program utama Bapak Presiden untuk bagaimana bisa melakukan kemandirian energi. Karena itu saya minta bantu dari Pak Aris sebagai Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan untuk bagaimana melakukan percepatan-percepatan di lapangan kalau ada kendala. Presiden Prabowo menunjuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai ketua tim dalam penggodokan kebijakan untuk merancang formulasi agar subsidi energi yang lebih efisien. Dari Jakarta, Haidar Faisal, Era Anggoro, TV One mengabarkan. Sejumlah ketua umum dan sekjen partai politik koalisi hari ini mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto. Mereka mengaku pertemuan dengan Presiden Prabowo merupakan sebuah pertemuan rutin yang akan terus dilakukan. Pertemuan tersebut membahas sejumlah masalah bangsa. Semua ada Pak Dasko, Pak Muzani, Pak Ahy, Pak Bahlil, Pak Caimin, PKS, ya, semua ketemu dalam rangka apa? Mau mendiskusikan soal apa? Nggak biasa pertemuan rutin. Iya, memang rencananya kan mingguan. Mungkin barangkali konsultasi biasa. Soal pilkada juga termasuk? Belum bilang. Undangannya pun diadakan, Pak? Baru dapat pemberitahuan hari ini. Makan siang ya Pak ya? Makan siang pasti. Ya sama partai pendukung pemerintah Pak ya? Partai pendukung pemerintah. Sepanjang pemahaman saya begitu ya. Mas Surya ada sedikit komentar soal Tom Lempo? Biasa pertemuan rutin setiap beberapa pekan antara ketua-ketua partai Kimplus. Saya kebetulan mewakili Pak Aher karena Pak Aher sedang tugas di Aceh, tidak bisa hadir. Karena itu saya mewakili juga tugas. Ada yang akan disampaikan PKS juga nggak Pak Presiden nanti Pak? Kita lihat
nanti setelah ini baru kita bisa sebutkan. Pak, ini artinya pertemuan pertama Pak atau sebelumnya sudah sekali? Sudah sekali, berarti kedua ya? Setelah pelantikan udah pernah? Baru ini. Kalau kemarin ngebahas apa, sekarang rencananya mau bahas apa? Ya pokoknya masalah-masalah yang perlu dibahas, dikomunikasikan dan dibahas antara kedua. Pilkada juga? Banyak Pak masalah? Pilkada, ya seluruh persoalan bangsa. Sejumlah ketua umum dan sekjen partai politik koalisi hari ini merapat ke istana bertemu Presiden Prabowo Subianto. Apa informasi terbaru dari istana? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan Fahada Indi dengan laporan lengkapnya. Indi. Iya, Windy dan juga pemirsa, ini para ketua umum partai politik dan juga sekretaris jenderal dari partai politik ini baru saja keluar dari Istana Merdeka Jakarta usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Memang betul hari ini ternyata ini Presiden Prabowo Subianto memanggil para ketua umum dari partai politik dan juga sekretaris jenderal partai politik koalisi, tepatnya berada di Kompleks Istana Merdeka Jakarta pada hari Jumat siang. Para ketua umum partai politik ini tadi datang mulai sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat, di mana kurang lebih ini pertemuan di dalam Istana Merdeka Jakarta ini berlangsung selama kurang lebihnya 2 jam. Nah, kemudian memang menurut penuturan dari sejumlah ketua umum partai politik yang tadi hadir ke kawasan Istana Kepresiden ini, mereka mengaku pertemuan ini adalah mereka ini sempat dihubungi oleh Zulkifli Hasan ini untuk menyampaikan undangan dari Prabowo Subianto untuk melakukan pertemuan sekaligus makan siang bersama usai Jumatan di hari Jumat siang ini. Nah, kemudian mengenai apa saja sebenarnya informasi atau isi dari pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga para ketua umum partai politik ini memang belum dirinci oleh para ketum parpol, namun yang kami dapatkan informasinya dari Muhaimin Iskandar, ini memang Presiden Prabowo Subianto nampaknya menginginkan adanya pertemuan rutin dari ketua-ketua umum partai politik supaya bisa menjalin komunikasi antara presiden dan juga ketua umum parpol tersebut. Tadi kami juga sempat menanyai ketua umum dari Partai Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang menyampaikan memang ini bahwa setiap minggu ini nantinya direncanakan akan dilakukan pertemuan rutin antara Presiden Prabowo Subianto dan juga para ketua umum parpol ini. Namun tentunya pertemuan itu akan mengikuti jadwal ataupun kesibukan dari Presiden Prabowo Subianto itu sendiri. Namun direncanakan akan terjalin rutin setiap minggunya. Nah, kemudian tadi kami juga melihat ada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mengatakan bahwa memang pertemuan pada siang hari ini diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto bisa mempererat komunikasi antara Presiden dan juga para Ketua Umum Parpol ini. Windy. Baik, terima kasih Fahada Indi atas laporan Anda langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Dan pemirsa, sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melakukan belusukan sambil menyapa warga di Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Kepada warga, Ridwan Kamil berjanji melaksanakan pembangunan RSUD Cakung serta menata kampung di Kelurahan Cakung. Lantunan sholawat mengiringi kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur. Ratusan warga turut menyambut kehadiran Cagup Jakarta nomor urut 1 itu. Selain bersalaman, warga juga mengajak Ridwan Kamil untuk bersuah foto. Ridwan Kamil kemudian berkeliling kampung untuk menyapa warga satu persatu sekaligus memperkenalkan dirinya sebagai calon gubernur Jakarta. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga mendengar berbagai curhatan warga, salah satunya aspirasi warga soal pembangunan rumah sakit umum daerah Cakung. Lah, dengan datang ke Cakung, mayoritas yang menjadi prioritas nomor satunya membangun rumah sakit. Memang wajar dan itu kebutuhan dasar ya.
Membangun negara itu kan dimulai dari kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, baru lain-lain. Lah kalau urusan pendidikan kesehatannya aja belum eksis, kan kasihan. Maka nanti insya Allah diprioritaskan, kita cari lahannya, kebutuhan dasar berupa fasilitas kesehatan ini kita hadirkan. Saya kira nggak ada masalah dan bisa cepat, ada metode-metode khusus yang pernah saya lakukan selama gubernur. Selain rumah sakit, Ridwan Kamil juga menjanjikan program kredit untuk para pelaku UMKM agar mereka memiliki modal untuk mengembangkan usahanya. Sementara bakal calon wakil gubernur Jakarta Suswono berkampanye di wilayah Sawah Besar, Jakarta Pusat. Selain belusukan ke Pasar Karanganyar untuk menyapa sejumlah pedagang, Suswono juga menggelar dialog dengan warga di sekitar pasar. Dalam dialog itu, Suswono menyampaikan program kerjanya untuk warga, salah satunya bantuan modal untuk para pedagang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongregun belusukan dan berdialog dengan warga di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dharma berjanji akan memperbaiki permasalahan warga Jakarta seperti hunian layak dan solusi mengatasi kemacetan. Calon gubernur Jakarta nomor urut 2 dari jalur independen, Dharma Pongregun belusukan menemui warga di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dharma mendengarkan permasalahan yang dialami warga setempat. Selain membahas mengenai hunian layak tinggal bagi warga, Dharma juga menjelaskan solusi untuk mengurai kemacetan Jakarta yang sempat menimbulkan tanda tanya. Jadi ini semacam knockdown, ya, hanya dalam 7 hari. Siapkan dulu di luar, ya, di mall dulu dibikin, lalu nanti pelaksanaannya 7 hari tinggal sehingga lalu lintas tidak berlama-lama. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya jalan yang macet jangan sampai ada penumpukan akibat adanya lampu merah. Tetapi dibikin dia mengalir seperti air. Jadi jangan sampai silang yang menyilang ini dia mau motong ke kanan, dia harus tunggu lampu merah di sini. Dia naik ke atas, dibikin begini. Baru dia ke sana. Baru dia ke sana. Warga akan merasa bahwa Dharma Pongregun yang berdua dengan Kunwardana di Pilgub Jakarta akan merealisasikan janji-janjinya saat kampanye jika dipercaya memimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Dari Jakarta, Kristanti Yosefa, Mulia Rahman, TV One mengabarkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berkampanye di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur. Pramono hadir untuk menerima deklarasi dari masyarakat sekaligus belanja masalah dengan warga Utan Kayu Selatan. Warga Utan Kayu Selatan antusias menyambut calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung. Kedatangan Pramono Anung disambut dengan tarian daerah. Warga Utan Kayu Selatan yang tergabung dalam relawan sedulur Pram ini menyatakan deklarasi untuk mendukung Pramono Anung di kontestasi Pilkada Jakarta. Sementara itu, Pramono Anung mengapresiasi warga yang menyambutnya dengan antusias dan mendeklarasikan diri sebagai relawan sedulur. Dalam kesempatan ini, Pramono Anung menyoroti soal Kartu Jakarta Pintar. Ia berjanji akan membenahi karut-marut penerapan Kartu Jakarta Pintar, serta akan membuka ratusan ribu lapangan pekerjaan. Pramono juga mengaku akan melanjutkan kebijakan yang sudah baik di masa pemerintahan Jakarta sebelumnya. Salah satunya adalah permasalahan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Mendapatkan sambutan dari sedulur Pramono yang luar biasa. Dalam suasana keakraban mereka menyampaikan banyak hal seperti yang selalu saya sampaikan. Persoalan-persoalan real masyarakat inilah yang kemudian nanti kami akan selesaikan. Dan setiap daerah memang selalu ada hal-hal baru ya. Dan itulah yang menjadi apa yang saya sebut dengan belanja masalah itu, pengetahuan, wawasan, pikiran menjadi bertambah. Dan memang kalau ini rezeki saya dapat amanah sekali lagi, pasti saya akan datang ke tempat-tempat semuanya yang pernah saya datengin. Contohnya di tempat ini tadi ada yang nanya tentang PBB. Dulu zaman Ahok 1 miliar ke bawah rumah tidak dikenakan PBB. Zaman Mas Anies 2 miliar ke bawah tidak dikenakan PBB. Saya selalu berpedoman apa yang sudah baik yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya
maka saya akan pakai apa yang menjadi referensinya Mas Anies. 2 miliar ke bawah tidak dikenakan PBB. Relawan Sedulur optimis akan memenangkan pasangan calon Pramono Dul dalam satu putaran pada pencoblosan 27 November 2024 mendatang. Dari Jakarta, Putri Sophia, Mahendra Prasatria, TV One mengabarkan. Dan apa saja agenda kampanye paslon Pilkada Jakarta hari ini? Kita bergabung dengan rekan Yulinda Tridewi di lokasi kampanye Suswono. Kemudian ada Agam Rizky di lokasi kampanye Dharma Pongrekun dan rekan Faris Naufal yang mengikuti agenda kampanye Pramono Anung. Terlebih dahulu kita menuju ke Yulinda. Silakan Yulinda dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Windy Walitori dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, tepat di belakang saya ini sudah hadir Pak Suswono selaku calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, di mana ini tepatnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Beliau akan melaksanakan sosialisasi bersama dengan warga dari Jagakarsa itu sendiri, di mana di sini Pak Suswono ataupun ya calon Wakil Gubernur nomor urut 2 ini akan melakukan sosialisasi penanaman bibit cabai maupun terong bagi warga-warga yang ada di Jagakarsa. Ini merupakan fokus pada ketahanan pangan sebagai amplifikasi bagi lingkungan khususnya di desa. Kemudian juga tadi sejak pagi Pak Suswono ini sudah melakukan beberapa agenda, diantaranya ada kunjungan pertama ini melaksanakan kegiatan pengelolaan biogas dari kotoran sapi di Cikoko Pancoran Jakarta Selatan, di mana dalam kegiatannya tadi Suswono mengatakan bahwa inovasi lingkungan menjadi salah satu program yang memang ia usung jika dirinya nanti terpilih. Nah, kemudian juga ini para warga sudah sangat berantusias untuk mendengarkan sosialisasi dari Suswono, dan kemudian juga kita akan menantikan bersama-sama nantinya kegiatan ini akan berlangsung seperti apa. Sementara Windy kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yulinda. Selanjutnya kita ke Agam Rizky yang akan mengabarkan bagaimana agenda dari paslon nomor urut 2 Jakarta. Silakan. Ya, baik Windy dan juga pemirsa, hari ini calon gubernur nomor urut 2 di jalur independen yaitu Dharma Pongrekun melakukan safari politiknya di komunitas pedagang kopi keliling Bilangan Senen Jakarta Pusat. Di mana dalam kampanyenya ini Dharma Kun melakukan dialog dengan para pedagang kaki lima, dan sejumlah pedagang juga mengeluhkan berbagai macam keluhannya selama mereka berdagang di Jakarta. Dan dalam kampanyenya ini Dharma Kun juga berjanji nantinya akan memberikan sejumlah modal kepada para PKL yang berada di Jakarta ini dan memberikan ruang serta memberikan tempat untuk mereka berjualan. Dan selain itu, para pedagang juga berdialog dengan calon gubernur Dharma Kun ini terkait penertiban Satpol PP selama mereka berdagang, di mana mereka mengeluhkan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP ini terkesan agresif. Dan nantinya juga Dharma Kun berjanji akan melakukan pembinaan melalui ekonomi adab yang Dharma Kun janjikan kepada Satpol PP ini, karena menurut Dharma Kun sejatinya pemerintah dan juga Satpol PP seharusnya melakukan dialog bersama warga dan juga penertiban secara beradab. Dan dalam kampanyenya ini Dharma Kun juga nantinya akan merapikan seluruh para pedagang kaki lima yang berada di sejumlah titik Jakarta ini dalam beberapa lokasi titik dagang mereka, sehingga mereka berjualan lebih tertib dan juga tertata. Untuk sementara demikian, Windy. Baik Rizky, dan selanjutnya pemirsa kita bergeser untuk mengetahui apa agenda dari Pramono Anung selaku calon gubernur Jakarta nomor urut 3. Silakan Faris. Selamat sore Windy dan juga pemirsa, untuk giat-giat dan juga agenda dari paslon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno atau yang biasa disapa Bang Dul, ini baru saja bersilaturahmi ke kediaman istri dari mantan Presiden Republik Indonesia almarhum Gus Dur, yakni kediaman dari Sinta Nuriyah Wahid, di mana tadi Pramono dan juga Rano Karno yang tiba tidak berselang lama sekitar pukul 14 yang langsung masuk ke dalam. Pertemuan secara tertutup dilakukan dan keluar atau selesai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baru saja tadi meninggalkan kediaman dari Sinta Nuriyah Wahid, dan beberapa pesan-pesan yang didapatkan
dari Sinta Nurhayati Wahid kepada Pramono Anung ataupun kepada Rano Karno. Tadi ia berpesan bahwa ia membutuhkan pemimpin yang Betawi banget karena dinilai Pramono dan Rano Karno ini sangat-sangat Betawi, merepresentasikan Jakarta, dan juga ia membutuhkan calon pemimpin yang bisa menghargai atau mengangkat harkat martabat seorang wanita, yang tidak melecehkan seorang wanita, karena tadi ia juga berpesan kepada awak media untuk menghormati perempuan seperti halnya kita menghormati ibu kita yang diajarkan di Islam, ibumu baru ayahmu. Tadi itu juga disampaikan oleh Sinta Nurhayati Wahid. Dan tadi Pramono Anung juga menyampaikan rasa hormatnya dan rasa sayangnya kepada Sinta Nurhayati Wahid, istri dari almarhum Gus Dur, mantan Presiden Republik Indonesia, yang mengatakan bahwa selama ini Pramono Anung hanya mencium tangan 3 orang, dan salah satunya yakni Ibu Sinta Nurhayati Wahid, istri dari almarhum Gus Dur. Dan sebagai informasi tambahan, Windy dan juga pemirsa, untuk agenda selanjutnya dari Pramono ini akan menyapa warga di daerah Cengkareng, lalu bergeser lagi ke Kebon Nanas, lalu ngopi bareng pasukan Oranye di sekitar pukul 19.30. Dan untuk agenda dari Bang Dul, ini akan lanjut ke Festival Minang dan Silaturahmi Minang Badun Sanak di Kelapa Gading, dan terakhir akan ke daerah Kebon Nanas Cipinang, Jakarta. Sementara demikian, kembali ke Anda di studio, Windy. Baik, Faris Naufal, Agam Rizky, dan juga Yulinda Tridewi. Terima kasih rekan-rekan atas laporan Anda dari masing-masing titik. Selamat bertugas kembali. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendapat gelar Panglima Gagah Pasukan Polis dari Kerajaan Malaysia. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Raja Malaysia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong 17, Sultan Ibrahim Ibni Sultan Iskandar. Penghargaan PGPP diberikan kepada Kapolri sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen kuat menjaga keamanan di kawasan kerja. Selain itu, penghargaan juga diberikan untuk memperkuat kerjasama berkelanjutan dengan polis di Raja Malaysia atau PDRM. Penghargaan serupa juga pernah diberikan Kerajaan Malaysia kepada Kapolri sebelumnya, yaitu Jenderal Purnawirawan Dibyo Widodo, Jenderal Purnawirawan Timur Pradobo, dan Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian. Ketua KPU Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya bersama jajarannya merasa sangat puas dengan debat terbuka kedua yang berlangsung dengan aman dan lancar. Para calon bupati dan wakil bupati bersama dengan pendukung masing-masing tertib mengikuti jalannya debat hingga selesai. Debat terbuka ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para kandidat untuk menyampaikan program dan ide-ide mereka kepada masyarakat di Kabupaten Sorong agar masyarakat lebih memahami apa yang akan dilakukan oleh calon pemimpin mereka jika terpilih. Pihak penyelenggara juga meminta maaf kepada semua pihak jika selama acara debat terjadi banyak kekurangan dan akan dievaluasi dan diperbaiki pada debat ketiga yang akan berlangsung pada tanggal 16 November dan disiarkan secara langsung oleh TV One. Debat ini efektif karena mereka bicara terkait dengan persoalan di Kabupaten Sorong dan disaksikan dan dilihat oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sorong, khususnya yang ada di Kabupaten Sorong ini. Dilihat tadi secara langsung, juga lewat live streaming dan juga lewat stasiun TV yang meliput debat berjalan tadi. Harapan kami kepada kedua pasangan seketika ini dan dievaluasi lagi dan disempurnakan di debat ketiga dan debat terakhir untuk menarik simpati atau menarik perhatian dari warga masyarakat Kabupaten Sorong agar tanggal 27 November besok warga Kabupaten Sorong datang memilih sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing tanpa ada paksaan, tanpa ada intimidasi, tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun. Ketua KPU Kabupaten Sorong mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sorong yang akan menggunakan hak pilihnya agar datang ke TPS untuk memilih calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Sorong sesuai dengan hati nurani tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dari Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, puluhan emak-emak mengadu ke kantor Bawaslu Sleman, Yogyakarta setelah muncul baliho kampanye pilkada yang dianggap merendahkan perempuan. Emak-emak dari yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Sleman melaporkan baliho kampanye pilkada yang berisi
tulisan bias gender. Baliho bergambar pasangan calon kepala daerah tersebut memuat tulisan yang mengatakan perempuan tidak boleh menjadi imam ataupun pemimpin. Emak-emak ini berharap agar Bawaslu bertindak tegas dengan mencopot atribut kampanye pilkada yang bias gender tersebut. Pilkada Sleman sendiri diikuti oleh 2 paslon, di mana salah satu calon bupatinya adalah seorang perempuan. Sementara itu, pemirsa, calon gubernur Sumatera Utara yakni Bobi Nasution dan calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi saling serang di debat perdana. Kabar tersebut akan kami hadirkan selepas jeda pariwara berikut ini dengan sejumlah informasi politik lainnya sesaat lagi. Anda masih bersama kami, pemirsa. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution dan calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi saling serang di debat perdana. Arena debat memanas ketika Bobi Nasution mengkritisi kebijakan Edi Rahmayadi soal pembelian lahan Medan Club saat Edi menjabat sebagai gubernur. Langsung saja kami silakan kepada calon gubernur nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dihitung saat Anda berbicara. Dengan tema kita lihat. Sebentar kita lihat dulu. Untuk A. Tadi kesehatan. Kesehatan. Baik, silakan Bapak. Mohon tenang. Pak Edi, saya ingin nanya Pak tentang pelayanan kesehatan. Tadi saya di awal juga menyampaikan bagaimana masyarakat kita ini butuh pelayanan. Pelayanan ini menurut saya salah satunya pelayanan yang diberikan pemerintah bisa menggratiskan. Contoh bagaimana hari ini kami di Kota Medan sudah UHC Pak. Sudah UHC Pak Edi. Kami hitung-hitung Pak Edi, dengan anggaran yang ada di provinsi. Sebenarnya Provinsi Sumatera Utara ini bisa UHC Pak. Bisa. Tapi kenapa di masa Bapak lebih milih untuk beli ex Medan Club yang harganya 400 miliar lebih. 400 miliar lebih, sedangkan masyarakat kita yang kurang mampu berobat pun belum bisa menggunakan KTP. Belum bisa gratis. Alangkah lebih baiknya kami uang-uang seperti itu dipakai untuk kebutuhan masyarakat. Kenapa Pak? Kenapa kok lebih milih beli itu daripada untuk menggratiskan kesehatan masyarakat? Terima kasih. Masih ada waktu Pak, 30 detik masih ada waktu. Sudah cukup, baik. Kepada paslon nomor urut 2, kami persilakan waktu Anda 22 menit. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh moderator. Kalau ada singkatan, dipanjangkan singkatannya dan diterjemahkan. UHC, Universal Health Care. Itu yang dibangga-banggakan, KTP, dengan KTP bisa berobat. Bukan itu persoalannya. Itu adalah penerapan nasional untuk mengatasi BPJS kita yang belum bisa menyelesaikan masalah. BPJS yang menggunakan APBN tidak menjadikan jawaban. Apalagi UHC yang setingkat wali kota Medan menyiapkan KTP-nya untuk rakyat berobat. Jangan bohongi rakyat.
Persoalannya rumah sakitnya tak ada obatnya. Itu yang harus kita diskusikan bagaimana caranya. Sehingga pelayanan kesehatan bisa kita atasi. Dari mulai infrastruktur kesehatan. Jangan disunggung dengan Medan Club. Medan Club itu bonusnya Sumatera Utara. Medan Club. Waktu habis, terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 kita mohon tenang. Mohon kondusif, kita mohon tenang. kondusif. Ya, kita mohon Para Bapak pendukung. Ibu tetap dalam kondusif ya. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk kembali menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik dihitung saat Anda berbicara. Pak Edi, pertanyaan saya simpel. Kok lebih milih beli Medan Club dibanding, oke Bapak bilang tadi UHC, walaupun C-nya tadi mohon maaf Pak, bukan care tapi coverage Pak C-nya. Dan yang saya tanya, kenapa milih beli 400 miliar untuk beli aset hanya untuk nambah luasan kantor gubernur dibandingkan ngasih uangnya untuk agar tadi masyarakat bisa berobat. Udah gitu bisa tadi Bapak menyampaikan fasilitas, ya perbaikin saja Pak fasilitas rumah sakitnya, perbaikin fasilitas puskesmasnya. Daripada beli Medan Club hanya untuk meluaskan kantor gubernur. Kantor gubernur yang hari ini sudah luas, hari ini sudah besar, mungkin masyarakat Sumatera Utara belum tentu semuanya bisa masuk kantor gubernur. Diluasin lagi. Lebih milih meluaskan kantor gubernur dibandingkan untuk meningkatkan pelayanan, menggratiskan kesehatan ataupun meningkatkan tadi puskesmas boleh, rumah sakit, obat tadi boleh Pak. Itu saja benar pertanyaan saya simpel, kenapa lebih milih Medan Club 400 miliar dibandingkan masyarakatnya? Itu saja Pak sebenarnya. Masih ada waktu? Sudah cukup? Sudah cukup? Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Dengan jumlah pemilih mencapai 3,9 juta, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi incaran bagi para calon gubernur Jawa Barat untuk mendulang suara. Salah satunya calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Deddy Mulyadi, yang menargetkan raih 80% suara dari Kabupaten Bogor. Deddy Mulyadi hadir dalam konsolidasi kader Partai Gerindra Kabupaten Bogor untuk persiapan jelang Pilkada serentak 27 November mendatang. Kehadirannya untuk memberikan semangat kepada kader Partai Gerindra agar kian rajin turun ke lapangan mengkampanyekan calon kepala daerah yang diusung dalam Pilgub Jawa Barat dan Pilbub Kabupaten Bogor. Menurut Deddy, kader partai diminta menjaga elektabilitas calon gubernur Jawa Barat dan calon bupati Bogor yang berdasarkan survei telah mencapai lebih dari 70%. Bahkan ia memberi target agar Cagup Jabar dan Cagup Bogor dari Partai Gerindra meraih 80% suara di Kabupaten Bogor. Berikan supporting pada teman-teman di Partai Gerindra Kabupaten Bogor untuk seluruh elektability yang dimiliki oleh Cagup dan Cagupnya dipertahankan dan terus berkonsolidasi ke masyarakat, menyiapkan saksi dan kemudian mendorong masyarakat untuk hadir di TPS. Targetnya berapa Bogor, Pak? 80%. Konsolidasi ini juga sebagai optimalisasi mesin partai jelang Pilkada serentak. Apalagi jumlah pemilih di Kabupaten Bogor mencapai 3,9 juta jiwa atau 12% dari total pemilih di Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Sarifudin, TV One mengabarkan. Kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang. Saya Windy Wellington yang pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore, sampai jumpa.